Shalom saudara-saudariku, apa kabar hari ini? Ya, langsung saja saya ingin menyampaikan bahwa orang yang sudah terpengaruh oleh doktrin Tritunggal atau doktrin yang meracuni otak manusia yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa, itu seperti orang pakai kacamata hitam. Gini. Jadi orang memakai kacamata hitam seperti ini ya. Kacamata yang tadinya nggak hitam tapi tak oret-oret jadi hitam. Itu akan melihat segala sesuatu cenderung relatif hitam. Ya, warna kuning jadi ada hitam-hitamnya. Warna biru jadi ada hitam-hitamnya. Warna putih jadi abu-abu. Karena pengaruh dari kacamata hitam. Beda kalau ini dilepas. Loh, jadi terang. Tapi ketika orang memakai kacamata hitam, maka kecenderungannya akan menilai segala sesuatu relatif hitam. Nah, seperti itulah orang-orang yang sudah keracunan doktrin yang namanya doktrin Tritunggal. Atau doktrin bahwa Yesus pasti adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi contohnya begini. Orang-orang yang mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, dia bilang begini. Yesus pasti Allah yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena di Alkitab tidak tertulis Yesus berkata, "Aku bukan Allah." Jadi karena Yesus tidak pernah berkata, "Aku bukan Allah," maka disimpulkan berarti pasti Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Gitu kira-kira. Nah, argumen yang seperti ini, saudara-saudariku, itu tidak bedanya dengan argumen orang bodoh sebenarnya. Orang bodoh yang mengatakan, Pak Prabowo pasti Presiden Republik Indonesia zaman now. Mengapa? Karena Pak Prabowo tidak pernah bilang, "Aku bukan presiden." Nah, jadi karena Pak Prabowo tidak pernah bilang dari mulutnya bahwa "Aku bukan presiden," maka pasti Prabowo adalah presiden saat ini. Kira-kira gitu logikanya. Ya. Atau logika yang lain begini. Saudara-saudari kalau melihat di belakang situ saya ada botol-botol minuman. Ya, di sini ada Prime Vodka, ya ada vodka. Ini minuman-minuman keras mahal-mahal semua. Jack Daniels. Wih, ini ada yang harganya kalau di Bali dijual 3 jutaan ini. Vodka, Beluga. Kemudian ada Captain Morgan. Ada Tanguiri di sana juga ada. Maka hanya karena melihat itu, apalagi kalau orang lihat tato saya ini. Wah, tatoan ini. Terus ngelihat badan saya gede. Wih, badan saya ini besar saudara, kalau dilihat dari lubang tikus ya. Maka orang berkata, si Donald ini pasti gigolo. Donald pasti gigolo. Loh, kenapa? Karena Donald tidak pernah bilang bahwa aku bukan gigolo. Nah, karena Donald tidak pernah bilang aku bukan gigolo, maka Donald adalah sama dengan gigolo. Begitu kesimpulannya. Nah, kembali ke tadi. Ketika ayat-ayat Alkitab tidak ada tertulis Yesus berkata bahwa aku adalah Allah yang Maha Kuasa. Oleh orang-orang yang sudah memakai kacamata hitam bernama doktrin Tritunggal ini, ketika membaca ayat tulisan-tulisan di Alkitab yang tidak ada perkataan Yesus mengatakan aku adalah Allah, maka itu disimpulkan oleh kacamata doktrinnya bahwa ini pasti bukti bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Seperti itu jadi. Seperti orang mengatakan bahwa Donald pasti gigolo. Karena Donald tidak pernah berkata, aku bukan gigolo. Kira-kira begitu. Hanya karena melihat koleksi-koleksi botol antik yang suka dikoleksi oleh mama saya ini. Kita semua sekeluarga tidak ada yang suka minum alkohol. Cuma suka koleksi botolnya doang. Tapi orang melihat ini dianggap, wah, apalagi tatuan. Wah, tatuan, gigolo-gigolo kan biasanya tatuan. Maka disimpulkan, Donald pasti gigolo. Mengapa? Karena Donald tidak pernah berkata, aku bukan boneka, aku bukan boneka. Ya, kayak gitu. Karena Donald tidak pernah berkata, aku bukan gigolo, maka disimpulkan Donald pasti gigolo. Itu
Itu logikanya. Cara berpikirnya orang yang sudah keracunan kacamata doktrin Tritunggal, itu pola pikirnya bisa sesat seperti itu. Itu satu contoh. Kemudian saya berikan contoh yang lain. Saya pernah punya teman yang sempat kontak cukup lama, ya, beberapa bulan, sekitar 3 bulanan lah, lebih bahkan mungkin. Namanya Ibu Kristi Depari, nama Facebooknya, atau Ibu Kesia Kris. Ya. Nah, ketika kita berbicara tentang kebenaran Alkitab, Ibu Kesia Kris ini ingin mengajarkan kepada saya bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, demi mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, Ibu Kesia Kris atau Ibu Kristi Depari ini mengatakan kepada saya bahwa di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa Yahweh mengutus dirinya sendiri. Nah, kalau di perjanjian baru kan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah utusan Allah. Utusan Allah, Bapa mengutus aku diutus Bapa. Yesus kan bilang begitu. Nah, menurut Ibu Kristi Depari ini yang sudah memakai kacamata hitam bernama doktrin Tritunggal, maka dia mengatakan kepada saya bahwa di dalam perjanjian lama dikatakan Yahweh mengutus dirinya sendiri. Ya, dan di dalam salah satu statusnya Ibu Kristi Depari, Ibu Kesia Kris ini, saya baru tahu hari ini tadi. Di status teman saya yang meng-screenshot statusnya Ibu Kesia Kris. Tanggal 3 Juli kemarin dia membuat status bahwa Yesus berdoa ke dirinya sendiri. Jadi ayat-ayat perjanjian baru ketika berkata Yesus berdoa kepada Bapa, itu oleh Ibu Kesia Kris diartikan bahwa Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Ini akibat dari kacamata hitam ini. Celeng. Ayat yang tidak mengatakan bahwa Yesus berdoa kepada dirinya sendiri diartikan oleh dia sebagai Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Gila nggak, saudara-saudari? Gila lundro. Kalau katanya kasino gitu. Gila lundro. Ya. Jadi pada waktu itu beberapa bulan yang lalu Ibu Kristi Depari berusaha meyakinkan saya bahwa Yahweh mengutus dirinya sendiri. Dan ayat yang dikutip, ayat yang disodorkan ke saya adalah Keluaran 3 ayat 14. Jadi saudara-saudari bisa buka sendiri ayat itu. Kemudian kami berdebat lewat WhatsApp waktu itu, lewat WA ya, bukan Facebook, WA. Dan saya bilang bukan, tapi dia ngotot. Itu adalah Yahweh mengutus dirinya sendiri. Keluaran 3 ayat 14. Padahal siapapun anak SD, anak SMP, dan orang yang otaknya waras, belum gila, dan belum pakai kacamata hitam, jadi masih tidak pakai kacamata hitam, akan tahu dengan pasti bahwa Keluaran 3 ayat 14 adalah berbicara tentang Musa diutus oleh Yahweh. Atau Yahweh mengutus Musa. Dan bukan mengutus dirinya sendiri. Tapi kalau sudah pakai kacamata hitam yang meracuni tadi, baca ayat di perjanjian baru, Yesus berdoa kepada dirinya sendiri, maka baca Keluaran 3 ayat 14 juga jadi Yahweh mengutus dirinya sendiri. Padahal konteks ayat itu jelas Yahweh mengutus Musa. Kemudian kami berdebat lama-lama, saya cecar terus, kamu bohong kalau begitu, kamu harus ngaku. Jadi Ibu Kristi Depari ini, dia mengaku kepada saya ya, dia pernah sekolah di sekolah teologi di Medan, tapi tidak sampai wisuda, tidak sampai lulus karena dia melakukan satu kesalahan yang fatal dan kemudian dia keluar, tidak jadi pendeta, ceritanya gitu. Nah, saya debat dengan dia dan saya cecar terus, saya bilang kamu bohong, kamu jelas-jelas menipu orang kalau bilang Keluaran 3 ayat 14 sebagai bukti Yesus Yahweh mengutus dirinya sendiri. Bohong itu. Nah, singkat cerita, ya setelah berdebat cukup panas, akhirnya dia mengakui, iya, saya salah. Itu Musa. Itu bukan Yahweh mengutus dirinya sendiri, tapi itu Musa yang diutus oleh Yahweh. Ya, dan ada beberapa kebohongan lainnya dalam hal memahami Alkitab. Salah satunya, saya ada beberapa ya, cuman saya hanya mengingat 2. Saya itu sebenarnya tidak suka mengingat-ingat kesalahan orang.
Tapi kalau dalam hal penting seperti ini memang harus dibuktikan dan disampaikan. Ibu Kristi Depari alias Kesia Kris ini mengatakan kepada beberapa orang, dan itu ada postingannya, ada screenshotnya juga di media sosial Facebook ya, bahwa ayat Yohanes 1 ayat 1 bagian B ya. Jadi Yohanes 1 ayat 1 bagian B itu bunyinya dalam bahasa Yunani kai hologos an pros tonteon. Kai hologos an pros tonteon. Dan hologos dan firman itu atau sang firman itu pros bersama-sama, tonteon bersama-sama dengan sang Allah atau Allah. Di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia ditulis firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, oleh Ibu Kristi Depari ini, dia menjelaskan kepada lawan debatnya pada saat itu, dia memang suka berdebat karena dia mengaku sebagai apologet Kristen, pembela iman Kristen. Dia mengatakan situ bahwa Yohanes 1 ayat 1 kata pros arti yang aslinya, jadi arti yang aslinya menurut dia adalah sehakikat melekat. Jadi gitu. Kalau orang waras baca Alkitab ya, ketik bahasa Yunani kai hologos an pros tonteon, kata pros sangat dipahami sebagai bersama-sama. Atau kalau di dalam Alkitab bahasa Inggris with, ya, bersama-sama. Sehingga kalau saudara baca Alkitab versi apapun juga yang dicetak, selalu arti pros di dalam Yohanes 1 ayat 1b itu adalah bersama-sama. Kalau bahasa Inggrisnya with. Tapi ketika memakai kacamata hitam ini, celeng-celeng, ding 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 ding, otaknya langsung terpengaruh, keracunan dogma Tritunggal, maka jadinya seperti Ibu Kristi Depari. Mengaku paham teologi, tapi menafsirkan kata pros di Yohanes 1 ayat 1 sebagai sehakikat melekat. Jadi ayat itu berbunyi demikian. Kai hologos an proston teon. Sang firman itu sehakikat melekat dengan Allah. Wih. Jadi dikatakan bahwa Yesus itu sehakikat melekat dengan Allah. Allah itu ya Allah Maha Kuasa, Yesus adalah juga sehakikat, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Nah, saudara-saudariku, kalau saya pinjam kata-katanya Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 4 ayat 6, kelakuan-kelakuan orang yang mengaku teolog seperti ini, di dalam 1 Korintus 4 ayat 6 tertulis, jangan melampaui yang ada tertulis. Nah, kelakuan orang-orang seperti ini jelas-jelas sudah melampaui yang ada tertulis. Tadi dia bilang, Yahweh mengutus dirinya sendiri. Itu nggak pernah ada di kitab Perjanjian Lama. Dia sudah melampaui yang ada tertulis. Kemudian di Perjanjian Baru, di statusnya dia tanggal 3 Juli juga dia bilang, Yesus berdoa ke dirinya sendiri. Ya, itu jelas melampaui yang ada tertulis. Dan ngawur banget itu. Demikian juga ketika dia berkata kepada banyak orang bahwa kata pros di Yohanes 1 ayat 1 artinya adalah sehakikat melekat. Padahal semua Alkitab yang diterbitkan oleh orang-orang yang berakal waras mengatakan itu bersama-sama. Pros artinya bahasa Yunani adalah artinya bersama-sama. Bahasa Inggrisnya with. Tetapi oleh Ibu Kristi Depari diartikan sebagai sehakikat melekat. Gara-gara apa? Gara-gara kacamata hitam penyesat ini. Kacamata hitam sesat yang bernama doktrin Tritunggal itu membuat pikiran manusia jadi nggak waras. Ya. Yesus berdoa kepada Bapa diartikan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Jadi gini. Bapa kami yang ada di surga. Oh Bapakku. Terus dia bilang, ya aku sendiri. Apa sus? Eloi, Eloi lama sabachthani. Tenang sus, ini kan cuman sandiwara. Ini cuman prank. Ini kita cuman bohong-bohongan. Oh iya, Eloi, Eloi lama sabachthani. Seperti itu saudaraku. Ya.
Jadi ayat Alkitab menjadi kacau balau gara-gara kacamata atau doktrin sesat yang bernama doktrin Tritunggal. Kemudian saudara-saudariku, beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saya juga sempat dihubungi kontak oleh orang yang mengaku sarjana teologi, namanya Mantoro Huta Barat. Nah, Mantoro Huta Barat ini sarjana teologi, lulusan salah satu sekolah teologi di Medan, katanya. Ya. Dan dia kepada saya sempat mengaku bahwa dia adalah salah satu gurunya Kristi Depari atau Kesia Kris. Nah, pada satu perdebatan, Mantoro Huta Barat menganggap teman saya Pak Beni sebagai goblok, tolol katanya. Pak Beni teman saya dibilang tolol dan goblok. Dan kemudian saya ikuti aja. Dan ternyata gurunya Kristi Depari ini atau Mantoro Huta Barat sarjana teologi ini mengajarkan satu ajaran kepada saya begini. Bahwa arti kata YHWH atau huruf Yod, Hei, Wow, Hei di perjanjian lama itu artinya adalah sama dengan ego emi yang diucapkan oleh Yesus dan tertulis di kitab perjanjian baru. Jadi di dalam Injil perjanjian baru, di dalam kitab Yohanes, Yesus memang beberapa kali mengatakan kata ego emi. Ego itu aku, emi itu adalah. Atau ego emi bisa juga diartikan sebagai aku dia atau akulah dia. Nah, kata ego emi dalam bahasa Yunani ini, menurut sarjana teologi yang bernama Mantoro Huta Barat, yang ngaku sebagai gurunya Kristi Depari ini, arti ego emi adalah sama dengan Yahweh dalam bahasa Ibrani atau YHWH. Ya. Jadi YHWH di perjanjian lama itu artinya sama dengan YHWH yang oleh Yesus diungkapkan sebagai ego emi dalam bahasa Yunani. Ya. Nah, saudara-saudariku, ini jelas kebohongan yang sangat parah, yang sudah tidak bisa lagi ditolerir. Jika di dalam Amsal 30 ayat 6 dikatakan, jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegur dan dianggap pendusta. Maka sarjana teologi macam Mantoro Huta Barat ini jelas-jelas sudah tepat seperti yang dikatakan Amsal 30 ayat 6 itu. Sudah menambahi firman-Nya. Dengan mengatakan bahwa kata ego emi yang diucapkan Yesus adalah bukti bahwa Yesus mengaku dirinya sebagai Yahweh atau YHWH. Ini kebohongan, saudara-saudaraku. Ya memang doktrin Tritunggal itu sepanjang sejarah ribuan tahun, 1000 tahun lebih, mungkin sekitar 1500 tahunan lebih, dipertahankan sampai hari ini, sampai detik ini adalah dengan cara melakukan kebohongan demi kebohongan, penipuan demi penipuan. Karena memang yang namanya palsu ini hanya bisa ditegakkan dengan kebohongan. Seperti Ibu Kristi Depari tadi mengatakan bahwa Keluaran 3 ayat 14 Yahweh mengutus dirinya sendiri. Loh, ternyata bohong. Atau Yohanes 1 ayat 1 katanya kata pros artinya adalah sehakikat melekat. Ternyata bohong. Nah, sekarang saya akan buktikan bahwa gurunya Kristi Depari yaitu Mantoro Huta Barat sarjana teologi ini juga melakukan kebohongan. Yang benar adalah sebenarnya kata ego ini yang diucapkan oleh Yesus itu hanya seperti kata pengakuan kita biasa. Misalkan orang tanya kepada saya, Pak Donald, apakah Anda itu penulis buku menjawab doktrin Tritunggal yang terbit sekitar tahun 2007 dulu, 2008? Maka saya bisa menjawab, ego emi, akulah dia. Seperti itu, saudara-saudariku. Itu bahasa sehari-hari untuk mengatakan bahwa akulah dia. Buktinya apa? Di dalam ayat Alkitab, saudara-saudara bisa buka di dalam Injil Lukas pasal 1, baca ayat 18 dan 19 sambil buka teks Yunaninya. Itu adalah kisah ketika Zakaria ditemui oleh malaikat Gabriel. Zakaria ketika itu sempat mengatakan kalimat dan ada kata juga ego emi kepada malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel juga berkata kepada
Zakaria pada saat itu di ayat 19-nya. Lukas 1 ayat 19. Ada kalimat, kemudian ada kata juga ego eimi. Dan ini jelas, baik Zakaria maupun malaikat Gabriel yang berkata ego eimi tidak dalam rangka mengaku YHWH. Bukan. Kemudian, saudara juga bisa buka di dalam Kisah Para Rasul. Ya. Jadi di Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-21. Itu muncul juga kata ego eimi yang diucapkan oleh Petrus. Jadi itu cerita ketika Petrus dikunjungi oleh utusan-utusan Cornelius. Dan ketika turun, kemudian Petrus berkata, ego eimi yang kamu cari itu. Akulah dia yang kamu cari itu. Petrus jelasnya mengatakan ego eimi. Bukan berarti Petrus bilang kepada orang-orang itu, YHWH. Bukan. Ya. Jelas sekali saudara-saudariku. Kemudian, saudara-saudari juga harus, ini wajib, ini ayatnya bagus sekali. Di Injil Yohanes 9 ayat 9. Gampang mengingatnya ya. Y99. Yohanes pasal 9 ayat 9. Buka di sana, baca kisahnya. Itu adalah kisah ketika ada seorang pengemis yang buta dari sejak lahir, kemudian disembuhkan oleh Yesus Kristus. Dan kemudian ada orang-orang berkumpul, orang-orang menggosipkan dan bilang, itu kayaknya pengemis yang disembuhkan sama Yesus kemarin. Terus yang satunya bilang, oh enggak, bukan bro. Itu cuma orang yang mirip doang, bukan dia. Iya, kayaknya dia. Ah, enggak, bukan. Nah, terus si pengemis itu datang dan berkata, ego eimi. Ya, jadi di teks Yunaninya jelas. Pengemis buta yang disembuhkan oleh Yesus itu datang dan berkata, ego eimi. Jelas, saudara-saudariku. Ya. Jadi klaim semua orang yang mengaku sarjana teologi, tapi berani mengatakan dengan nekat bahwa kata ego eimi dalam bahasa Yunani artinya adalah sama dengan YHWH dalam bahasa Ibrani. Mereka semua adalah menggenapi Amsal 30 ayat 6, yaitu pendusta, penipu. Kalau zaman now disebut sebagai penebar hoax. Ya, saudara-saudariku. Jadi memang ada banyak contoh yang lain kebohongan-kebohongan pengajar Trinitas. Dan itu ada di dalam YouTube, di video-video di YouTube saya, dan juga di beberapa tulisan-tulisan saya. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan, saudara-saudari, ketika orang sedang memakai kacamata hitam ini, kacamata hitam yang bernama doktrin Tritunggal, kadang dia tidak sadar bahwa dia sedang berbohong. Mengapa? Karena ini ajaran sesat. Ini benar-benar penyesatan. Yang namanya sesat itu kadang orang tidak sadar dirinya sesat. Jadi saya sampaikan pada kesempatan ini, saudara-saudari siapapun kita harus sadar. Ya, kita yang tidak memakai kacamata hitam bernama doktrin Tritunggal, yang adalah sampah peradaban kafir ini, kita harus sadar bahwa musuh kita sebenarnya bukan orang-orang seperti Ibu Kristi Depari atau alias Kesia Kris, ataupun seperti Mantoro Huta Barat sarjana teologi itu, ataupun seperti Stephen Tong atau Bambang Nursena atau Esra Alfred Soru atau Budi Asali atau siapapun yang gencar mengajarkan Trinitas. Bukan. Manusia-manusia itu sama sekali bukan musuh kita. Sebab ada tertulis, jadi kita harus selalu ada tertulis, ya. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 6 dikatakan jangan melampaui yang ada tertulis. Ada tertulis di dalam Efesus 6 ayat 11 dan 12. Musuhnya orang Kristen yang sejati itu bukan darah dan daging, bukan manusia, saudara. Jadi musuh saya bukan Stephen Tong, bukan Mantoro Huta Barat, bukan Esra Alfred Soru, bukan Ibu Kristi Depari, tapi adalah roh-roh jahat yang sedang mempengaruhi orang-orang itu. Di mana ayatnya? Efesus 6 ayat 11 sampai 12 dan seterusnya. Musuh kita bukan darah dan daging, tapi roh-roh jahat yang ada di udara. Dan roh jahat itu betul-betul merasuki saudara-saudari. Merasuki itu betul-betul menyesatkan pikiran. Seperti orang pakai kacamata hitam ini. Loh, ini warnanya abu-abu. Jadi saya melihat tisu ini putih ya. Saudara-saudari ngeliatnya warna apa? Putih ya. Saya ngeliatnya enggak, ini abu-abu loh.
Lu beneran abu-abu, saya enggak bohong. Saya enggak bohong, saudara-saudari. Ini abu-abu, woi. Woi, ini abu-abu, bukan putih. Goblok kamu kalau bilang putih. Ini abu-abu. Abu-abu ini. Gitu, saudara. Kenapa? Karena saya sedang di bawah pengaruh ajaran sesat ini yang betul-betul menyesatkan. Enggak bohong saya, ngelihat ini benar-benar abu-abu. Sampai kemudian saya rela hati membuang sampah peradaban ini ke tong sampah. Plung. Kemudian saya melihat, loh, putih ternyata. Putih nih Sam. Ini tisunya warna putih. Bukan abu-abu ternyata. Ya, ini putih. Selama ini saya melihat ini abu-abu karena saya memakai kacamata hitam. Ya. Bisa dipahami ya saudara-saudariku? Jika dalam penyampaian ini ada kata-kata saya yang kurang berkenan sebagai sesama Kristen atau ngaku-ngaku Kristen, kita harus saling memaafkan 70 kali 7 kali. Sekian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.